Oke, sekarang kita ketemu di part 2 ya. Jadi jenis-jenis gangguan psikologis utama yang belum saya sampaikan di part 1. Nah, di part 2 ini masih di poros 1 atau di aksis 1 ada gangguan psikologis skizofrenia. Nah, mungkin ini termasuk gangguan psikologis yang paling populer ya, termasuk salah satunya. Oke, apa sih skizofrenia itu ya? Jadi pada tahun 1911, Egon Bleuler, seorang psikiater yang berasal dari Swiss, menggunakan istilah skizofrenia untuk menggambarkan kasus-kasus di mana kepribadian kehilangan kesatuannya. Ya, jadi dari etimologi, schizo itu artinya terpecah, frenia artinya pikiran. Bertentangan dengan pendapat yang dimiliki oleh masyarakat umum, mereka yang menderita skizofrenia tidak mengalami kepribadian yang terpisah atau kepribadian ganda. Jadi harus dibedakan antara kepribadian ganda dengan skizofrenia. Skizofrenia merupakan suatu kondisi yang terpecah-pecah di mana kata-kata menjadi terpisah dari makna yang dimilikinya, tindakan terpisah dari motivasi, dan persepsi terpisah dengan realita. Hal tersebut merupakan contoh dari psikosis, yaitu suatu kondisi mental yang melibatkan persepsi realita yang terdistorsi dan ketidakmampuan untuk berfungsi pada berbagai area kehidupan. Jadi, skizofrenia itu sudah merupakan penyakit mental yang sangat kronis dan sangat parah ya. Jadi disebutnya psikotik dan biasanya itu dirawat di rumah sakit. Tapi kalau yang masih banyak berkeliaran di jalanan, nah itu berarti belum mendapatkan penanganan ya, karena ini gangguan yang berat sebenarnya skizofrenia itu. Gejala-gejala atau simptom yang muncul pada penderita skizofrenia terbagi dua, yaitu simptom positif dan negatif. Simptom positif di sini maksudnya adalah gejala yang mengacu pada perilaku yang tidak tampak pada individu yang sehat, yaitu ditandai dengan adanya delusi, halusinasi, pemikiran yang tidak rasional, ya, kemudian pemikiran yang tidak terarah, dan perilaku yang aneh. Nah, delusi sendiri adalah keyakinan ya yang dipegang teguh dan tidak dapat digoyahkan, yang tidak memiliki dasar dalam realitas. Nah, di antara delusi yang muncul umumnya adalah kepercayaan atau keyakinan bahwa mereka dikontrol oleh orang lain, mereka dianiaya oleh orang lain, dan pikiran mereka tuh di-broadcast atau disiarkan sehingga banyak orang lain yang tahu tentang apa yang sedang dipikirkan oleh si penderita skizofren ya. Jadi ada namanya delusi grandeur dan delusi persekusi. Kalau delusi grandeur itu biasanya terkait dengan keyakinan bahwa dia mempunyai kekuatan atau kemampuan yang luar biasa atau waham kebesaran. Jadi merasa menjadi orang-orang tertentu yang memiliki figur yang kuat ya. Kemudian ada tadi delusi persekusi yang seolah-olah dikejar-kejar oleh orang lain, serasa mau dibunuh ya, atau apa, dianiaya. Nah, itu merupakan delusi persekusi. Kemudian munculnya halusinasi ya. Nah, halusinasi ini juga ada berbagai jenis ya. Jadi di sini kan halusinasi adalah sebuah persepsi palsu yang terjadi tanpa adanya stimulus dari luar ya. Persepsi palsu tersebut dapat terjadi pada salah satu dari 5 panca indera. Oleh karena itu, halusinasi pada dasarnya adalah melihat, mendengar, meraba, mengecap, atau mencium bau sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Sebagian orang yang mengalami halusinasi menyadari bahwa itu hanyalah persepsi palsu, tapi sebagian lagi benar-benar yakin bahwa apa yang mereka alami adalah nyata. Misalnya yang paling sering itu ada halusinasi visual. Ya, seolah-olah kita melihat sesuatu yang nyata gitu ya, entah itu cahaya, entah itu bayangan, entah itu orang ya, atau makhluk tertentu, warna tertentu ya, itu biasanya diyakini oleh penderita skizofren adalah nyata ya. Kemudian ada halusinasi auditori ya. Jadi merasa mendengar sesuatu, ya mendengarkan suara-suara orang berbicara, ya kemudian mendengar kritikan-kritikan atau komentar yang tajam tentang uh, diri si penderita skizofrenia itu, gitu ya. Atau ada orang ketiga lah, ya, atau ada bisikan-bisikan tertentu. Nah, kemudian juga ada halusinasi yang terkait dengan penciuman. Nah, ini melibatkan berbagai bau yang
tidak ada sebenarnya, ya biasanya bau-bau yang tidak menyenangkan dan lain-lain yang terkait dengan panca indera. Nah, kemudian simptom negatif di sini adalah ditandai dengan hilangnya perilaku, pikiran, dan emosi yang normal atau mengalami defisit. Ya, simptom negatif dapat berupa emosi atau afek yang datar, hilangnya motivasi, miskinnya ide, serta ada penarikan diri dari lingkungan sosial atau dari kenyataan, atau yang sering disebut juga dengan autisme. Dalam kurung, autisme itu berasal dari kata auto, ya, yang artinya auto itu kan hanya melihat ke diri kita sendiri, gitu ya. Jadi kita melakukan penarikan diri, gitu ya, dari lingkungan sosial atau dari kenyataan yang ada. Kemudian ada World Federation for Mental Health, ya, yang menambahkan adanya simptom kognitif selain tadi positif dan negatif, yang meliputi menurunnya daya ingat dan kemampuan konsentrasi. Skizofrenia ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama disorganized atau hebephrenic schizophrenia, ditandai pada pengidapnya yang hanya memiliki sedikit makna atau pemaknaannya tuh sulit dikenali orang normal. Ya misalnya tiba-tiba dia tertawa dan cekikikan ya, kemudian menjadi sangat-sangat tolol, konyol gitu ya tingkah lakunya, ucapannya nggak nyambung, perilakunya kekanak-kanakan, aneh dan terkadang terkesan cabul. Kemudian ada paranoid schizophrenia. Nah, ini jenis schizophrenia yang paling banyak diderita dibanding yang lainnya, ya. Nah, jika teman-teman ingin mengetahui lebih dalam tentang schizophrenia, ya, teman-teman bisa melihat salah satu film judulnya Beautiful Mind. Itu film sangat-sangat recommended, ya, khususnya untuk mengetahui gangguan psikologis schizophrenia. Ya, itu filmnya sudah lama memang, tapi mungkin masih bisa teman-teman cari ya. Jadi di situ penderitanya itu mengalami delusi, ya. Kemudian delusinya itu yang sangat-sangat terlihat saat itu dari gejala-gejalanya yang muncul adalah dia mengalami waham kebesaran, ya. Kemudian juga dia mengalami delusi seperti dikejar-kejar karena dia merasa dirinya sebagai agen rahasia, ya, sehingga dikejar-kejar orang-orang atau mata-mata gitu ya sampai dia lari-lari, ya. Dia juga mengalami halusinasi. Nah, kita nggak tahu tuh waktu awal mengikuti filmnya nggak ngerti gitu ya, tapi setelah itu kita baru tahu oh ternyata penderitanya atau aktornya itu pemainnya di situ ternyata mengalami skizofrenia ya. Jadi di situ tuh mengisahkan tentang tokoh peraih hadiah Nobel di bidang ekonomi atau matematika kalau nggak salah ya, tahun 94, namanya John Forbes Nash Jr. ya. Orang baru mengetahuinya ketika sutradara Hollywood ya membeberkan kisah hidupnya dalam film A Beautiful Mind. Nah, dalam film itu digambarkan bagaimana Nash dibantu istri dan para dokternya berjuang untuk menyadari bahwa orang-orang yang sering ditemuinya dalam pikiran itu hanyalah halusinasi dan tidak perlu dipedulikan. Nah, ketika si Nash menerima hadiah Nobel, halusinasi itu masih ada, tapi tidak mengganggu perilakunya lagi. Ya, dengan perkataan lain, dokter tidak bisa menyembuhkan Nash dari skizofrenia, tapi Nash sendirilah yang sudah berhasil menguasai dirinya sendiri, termasuk menguasai pikirannya. Kemudian ada katatonic schizophrenia. Ini ditandai dengan gejala motorik yang aneh, di mana kadang-kadang muncul dalam bentuk tidak merespon atau tidak bergerak sama sekali menyerupai patung. Ya mungkin di rumah sakit jiwa ya atau di jalan-jalan gitu kita masih menjumpai ODGJ orang dengan gangguan jiwa yang seperti ini. Kemudian ada undifferentiated schizophrenia, yaitu ditandai dengan perilaku yang tidak teratur, adanya halusinasi, delusi, dan inkoherensi. Jadi campuran dari berbagai simptom utama schizofren, ya, tapi klasifikasinya tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori yang lain. Jadi tidak didiferensiasi. Kemudian ada residual schizophrenia, yaitu petanda kecil dari schizophrenia setelah episode yang lebih serius. Jadi ini mungkin sisa-sisa gejala yang masih ada. Nah, faktor penyebab schizophrenia ini masih menjadi perdebatan ya. Faktor apa yang menyebabkan timbulnya schizophrenia atau faktor utamanya itu apa sih? Nah, tapi kita mencoba mengkaji sedikit dari berbagai aspek, yaitu yang pertama dari biologis dan hereditas. Ya, dari faktor biologis ini atau bawaan gitu ya, atau heredity, ini temuannya menerangkan bahwa ada beberapa kromosom yang berkontribusi terhadap timbulnya schizofren ya.
Adapun lokasi kromosom yang diketahui terkait adalah 1, 6, 8, 10, 13, 18, dan 22. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian kasus skizofrenia terjadi lebih tinggi pada kasus anak kembar, yaitu 48% lebih beresiko daripada anak normal. Kemudian yang terkait dengan abnormalitas struktur otak dan masalah dalam regulasi neurotransmitter. Ya, di sini ada masalah perkembangan pada masa prenatal yang menjadi predisposisi anak untuk mengembangkan gejala skizofren atau menjadi penyebab awal ya di masa kanak-kanak ya sehingga menyebabkan terjadinya skizofren di masa dewasa ya. Jadi kalau dilihat dari bentuk otaknya gitu ya, pada pengidap skizofrenia ada kecenderungan lebih tinggi untuk mengalami pembesaran di bagian ventricle pada otaknya dibandingkan individu yang sehat. Jadi kalau pakai MRI ya, nah itu bisa terlihat gitu di bagian ventricle itu lebih apa ya, mengalami pembesaran dibandingkan pada ventricle orang yang normal. Kemudian jika dilihat dari faktor psikologis, kemungkinan ada trauma di masa lalu, ya, kemudian juga digabungkan dengan adanya penyebab di biologis ditambah dengan adanya stres sehingga menimbulkan gejala skizofren. Kemudian juga dari faktor sosiokultural. Nah, ini diyakini bahwa ada korelasi antara skizofrenia dengan faktor kemiskinan. Nah, biasanya skizofren itu diderita oleh orang-orang dengan status ekonomi sosial yang cenderung ke bawah atau di bawah ya, dibandingkan orang-orang yang berada di status sosial ekonomi menengah ke atas. Oke, masih di poros 1 ada ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder atau hiperaktif tetapi kurang konsentrasi. Ya, gangguan mental ini sepenuhnya disebabkan oleh gangguan dalam perkembangan syaraf. Ya, umumnya terjadi pada masa kanak-kanak atau di bawah usia 18 tahun. Dan banyak yang menetap sampai dewasa. Ya, jadi ciri-ciri dari ADHD adalah biasanya tuh orang tersebut atau anak gitu ya terus-menerus tidak dapat memfokuskan perhatiannya pada satu hal ya, misalnya menonton TV itu nggak bisa lebih dari 2 menit ya, sudah pindah lagi ke hal lain, sibuk sebentar sudah pindah lagi dan seterusnya seperti itu terus ya. Kemudian ditandai dengan hiperaktif ya, jadi pada anak tuh bisa sampai melompat-lompat, memanjat, berteriak, lari-lari ke sana ke sini gitu ya, dan sebagainya ya. Mereka juga mudah lupa karena susah berkonsentrasi dan tidak bisa mengendalikan impuls-impulsnya sendiri ya, sehingga orang tua atau guru tuh sangat-sangat kelelahan ya menghadapi anak berkebutuhan khusus yaitu ADHD ini ya, sehingga sekolahnya pun khusus ya untuk ADHD. Oke, yang berikutnya ada autisme ya, seperti halnya ADHD. Autisme adalah juga gangguan mental karena kelainan neurologis, yaitu ada gangguan di otak dan atau sistem syarafnya. Jadi setidaknya ada 3 bagian otak yang terganggu, yakni di lobus frontalis, sistem limbik, dan hemisfer kanan. Namun berbeda dari ADHD yang tidak bisa berkonsentrasi, anak autis itu justru bisa berjam-jam sibuk dengan aktivitasnya sendiri yang itu-itu saja. Ya, misalnya memutar-putar bola terus-menerus, menyusun kaleng minuman, atau menderetkan boneka, dan sebagainya. Nah, autisme dipercaya sebagai akibat dari mutasi genetik, sehingga bisa terjadi pada siapapun atau anak dari keluarga yang sehat sekalipun. Biasanya autisme sudah terlihat sejak anak berusia 2-3 tahun. Tanda-tanda lain selain gerakan yang berulang-ulang adalah tidak adanya kontak mata dengan orang lain. Jadi pada saat diajak bicara itu eye contact-nya tidak baik ya. Jadi matanya itu sering melihat ke atas atau ke samping, ya tidak berani menatap mata yang mengajak bicara. Kemudian kalau dipanggil itu tidak menyahut. Dampaknya adalah bahwa seorang autis bisa tidak peduli sama sekali dengan kejadian di sekitarnya yang bisa membahayakan jiwanya. Ya misalnya kalau nyebrang jalan tuh nggak lihat kanan kiri dulu tuh ya. Nah di sisi lain seorang autis bisa mempunyai bakat yang luar biasa, yaitu yang disebut dengan autis savant. Salah satu contoh autis savant adalah Stephen Wiltshire ya, seorang pemuda keturunan India yang berada di London yang didiagnosis autis sejak kecil, tapi ia mampu menggambar Times Square ya, salah satu landmark di New York,
hanya dari memorinya dan menghasilkan lukisan yang mirip potret. Nah, tema autis dalam film, khususnya autis Savan, ya ada dalam film Mercury Rising, seorang anak kecil yang bisa menerobos ya kode kunci pertahanan Amerika Serikat. Seperti halnya ADHD, autisme pun tidak ada obatnya, namun pelatihan perilaku, penyesuaian lingkungan fisik dan sosialnya, dan perubahan gaya hidup serta pengertian dari keluarga atau dukungan dari keluarga bisa membuat seorang autis bahkan berfungsi optimal seperti kasus Stephen Wiltshire tadi. Beberapa kasus autisme malah diketahui juga bisa sembuh sendiri atau berkurang gejalanya seiring dengan bertambahnya usia. Oke, masih di poros 1 ya. Kita masuk ke gangguan seksual atau parafilia, yaitu gangguan di mana seseorang mengalami dorongan seksual yang berulang dan fantasi yang melibatkan objek bukan manusia atau pasangan yang tidak tepat atau tanpa persetujuan atau situasi yang menyakitkan atau merendahkan. Ya, intinya berkaitan dengan dorongan seksual yang disalurkan dengan cara yang tidak tepat. Nah, jenis-jenis parafilia di sini ada yang pertama eksibisionisme, yaitu melibatkan dorongan kuat dan berulang untuk menunjukkan alat kelamin atau alat genitalnya pada orang yang tak dikenal, yang tidak mendukanya sama sekali ya, dengan tujuan agar korban terkejut, shock atau terangsang secara seksual. Ya, tapi di sini yang terangsang secara seksual sudah pasti pelakunya ya, karena dia melakukan itu supaya dorongan seksualnya itu tersalurkan ya. Jadi dengan adanya reaksi atau respon dari orang yang melihatnya itu diharapkan dapat merangsang ya, merangsang libidonya dan bisa tersalurkan saat itu juga. Ya, memang parafilia ini termasuk jenis gangguan psikologis yang apa ya, menjijikkan gitu ya. Karena sangat-sangat tidak menyenangkan gitu ya jenis-jenis perilaku atau gangguannya atau merugikan orang lain gitu. Kemudian ada voyeurisme, yaitu bertindak berdasarkan atau mengalami distress ya, atau stres yang negatif akibat munculnya dorongan seksual yang kuat dan terus-menerus sehubungan dengan fantasi yang melibatkan atau memperhatikan orang ya, atau dengan kata lain itu aktivitas yang dilakukan dengan cara mengintip orang yang sedang melakukan aktivitas seksual. Ya, mungkin teman-teman sudah pernah mendengar kasus-kasus seperti ini gitu ya. Jadi dia terangsang gitu ya, atau hasrat seksualnya itu meningkat ketika dia melakukan aktivitas mengintip orang yang sedang melakukan aktivitas seksual. Kemudian ada fetisisme, yaitu dorongan seksual yang kuat dan berulang serta membangkitkan fantasi yang melibatkan objek tidak hidup atau pada benda mati, ya seperti pakaian dalam wanita kalau bagi laki-laki gitu ya, atau sebaliknya. Ya, jadi kadang-kadang ada kasus pencurian pakaian dalam wanita gitu ya di kos-kosan. Ya, ternyata pelakunya adalah mahasiswa. Waduh, parah sekali ya itu. Kemudian ada fetisisme transvestik, yaitu dorongan yang kuat dan berulang serta fantasi yang berhubungan yang melibatkan memakai pakaian lawan jenis. Kalau tadi dengan cara apa ya, membangkitkan fantasi dengan melibatkan objek atau benda mati ya, mungkin benda matinya tersebut ya tadi berupa pakaian dalam yang diapakan gitu ya, dikesek-kesek kan atau apalah ya yang menimbulkan dorongan seksual, tapi ini dipakai ya, atau dikenakan oleh seseorang ya dari lawan jenisnya ya, tujuannya untuk mendapatkan rangsangan seksual. Kemudian gangguan seksual atau parafilia yang berikutnya ada pedofilia. Nah, ini termasuk kasus parafilia yang paling sering terjadi ya. Di sini ada dorongan seksual yang kuat dan berulang serta adanya fantasi terkait yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak-anak di bawah umur. Ya, biasanya di usia 13 tahun ke bawah. Dan pelakunya disebut dengan predator biasanya. Ya, dan ini jaringannya sudah internasional loh untuk pedofilia. Jadi hati-hati ya kalau ada keponakannya atau adiknya yang masih di bawah umur, hati-hatilah diawasi dalam beraktivitas di media sosial karena jaringannya itu biasanya online. Kemudian ada masokisme seksual. Nah, ini dorongan kuat yang terus-menerus ya, yang melibatkan perasaan dipermalukan, diikat, dicambuk. Jadi sebagai objeknya yang disakiti. Itu masokisme. Kemudian kalau sadisme ini pelakunya yang menyakiti.
Ya, sehingga kalau sadomasochisme adalah gambaran dari interaksi seksual yang secara mutual memuaskan yang melibatkan baik tindakan sadis atau sadisme dan masochisme. Jadi namanya sadomasochisme. Pernah ada yang lihat film 50 Shades of Grey? Nah, ini juga kasusnya namanya BDSM ya. Jadi melibatkan tadi ada sadomasochisme ya. Jadi ada digambarkan figur Mr. Grey yang perfect gitu ya. Orang yang ganteng, tajir, pinter, sukses gitu mapan, tapi dia ada sisi gelapnya, dia ada dark side-nya ya, bahwa dia itu menderita BDSM, jadi mengalami gangguan seksual sehingga dia sering menyakiti pasangannya dalam melakukan aktivitas seksual. Jadi dia sebagai orang yang melakukan kekerasan atau di sini sadis ya, sebagai sadonya gitu ya, tapi masokisnya itu lawan jenisnya atau partnernya. Nah, sekarang kita masuk ke poros 2. Di sini ada gangguan kepribadian. Nah, yang pertama ada dissociative identity disorder atau disingkat DID. Ya, zaman dulu DID lebih dikenal dengan kepribadian ganda. Ya, atau dulu tuh dianggap sebagai salah satu jenis skizofrenia karena mengandung suatu gejala dari gangguan mental itu, yaitu adanya pola pikir yang kacau. Ya. Di sini dalam DSM-4 DID sudah digolongkan sebagai jenis gangguan mental tersendiri. Cirinya adalah adanya minimal 2 identitas atau lebih dari kepribadian yang berbeda yang mengendalikan perilaku orang yang bersangkutan. Ya. Jadi di sini kepribadian itu mempersepsi, menilai, dan bereaksi terhadap lingkungan dengan cara yang sangat berbeda. Dan ketika yang satu dengan yang lainnya sedang dikendalikan, kepribadian khas pasien DID yaitu mengalami amnesia atau tidak ingat apa yang sudah dilakukan. Ya, jadi gini loh. Kalau orang mengalami DID, itu nanti ada namanya alter ego. Jadi alter ego itu adalah identitas lain yang mengambil alih identitas yang asli. Nah, tadi alter ego itu bisa lebih dari satu, ya. Nah, itu kenapa terjadi? Karena adanya alter ego itu untuk mengatasi rasa apa ya, cemas ya, rasa tertekan karena seseorang itu mengalami traumatis di masa lalunya. Sehingga ada kepribadian yang bisa mengambil alih kepribadian aslinya yang mungkin rentan gitu ya, yang tidak berdaya, sehingga ada kepribadian lain yang lebih kuat misalnya, atau kepribadian yang diidam-idamkan oleh orang tersebut ya. Nah, eh, kalau di Indonesia ya mungkin fenomena kesurupan itu masuk ke DID ya, berdasarkan share yang disampaikan oleh seorang psikiater waktu itu ada workshop di Solo. Ternyata fenomena kesurupan itu termasuk ke dalam gangguan psikologis DID ini. Ya kalau orang kesurupan kan bisa jadi macam-macam ya kalau lagi kesurupan ya. Bisa jadi macan, bisa jadi nenek, bisa jadi wanita cantik, bisa tiba-tiba dia pinter bahasa Jepang, bahasa Arab gitu ya, padahal sebelumnya nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah, itu kan berarti ada kepribadian yang lain yang mengambil alih kepribadian aslinya gitu ya. Dan pada saat sadar dia tidak ingat sama sekali kan apa yang sudah dilakukannya. Nah, itu ciri DID. Dan salah satu contoh kasus DID ya. Jadi ini termasuk contoh pertama gitu ya yang dipublikasikan dari kasus DID ini adalah kasus dari Shirley Mason atau Shirley Mason yang diberi nama samaran Sibyl. Jadi pemisahan DID dari skizofrenia ini juga salah satunya dipicu oleh temuan psikoterapis atau psikiater bernama Dr. Cornelia Wilbur atas diri pasien bernama Shirley Ardell Mason. Ya. Dalam buku tentang pasien ini yang ditulis oleh Flora Reta Scribers sebagai seorang penulis ya, yang membukukan laporan-laporan atau data tentang pasien ini, Mason diberi nama samaran Sibyl atau Sibyl Dorset. Ya. Laporan yang kemudian dibukukan itu diberi judul Sibyl. Nah, Sibyl ini lahir tahun 1923 di Minnesota dan wafat tahun 1998 di Kentucky, AS. Nah, Sibyl ini mempunyai ibu yang diduga menderita skizofren dan ayah yang tidak bisa berperan atau acuh gitu ya terhadap keluarganya. Nah, ibunya itu memang dari Sibyl masih dalam kandungan itu sudah tidak menginginkan kehadiran Sibyl gitu ya. Jadi ibunya memperlakukan Sibyl dengan sangat sadis ya dari mulai umur 2 tahun ya itu sudah
diperlakukan apa ya, tidak tidak layak gitu ya, bahkan benar-benar sadis ya, karena berbagai perilaku tindakan yang bersifat penyiksaan itu dilakukan oleh ibunya terhadap Sibil, sampai-sampai Sibil itu divonis tidak bisa memiliki keturunan ya, karena ibunya menganiaya Sibil di alat kelaminnya. Coba bayangkan betapa sadisnya ya. Dan si ayahnya itu sama sekali nggak tahu perilaku ibunya. Ayahnya itu tahu setelah Sibil itu ditemukan di apa ya, kayak dipendam atau dikubur hidup-hidup dalam lumbung padi kalau nggak salah, apa lumbung tempat penyimpanan padi, beras gitu kalau nggak salah, gandum gandum. Nah itu bapaknya baru tahu gitu perangai ibunya, tapi bapaknya juga nggak bisa apa ya, tidak bisa mengambil tindakan lebih gitu ya terhadap istrinya gitu. Jadi ya kesannya jadi permisif terhadap keadaannya. Nah itu perlakuan-perlakuan ibunya di masa lalu itu yang membuat traumatis ya, peristiwa yang sangat-sangat traumatis bagi si Sibil ya, sehingga si Sibil ini agar tidak menderita karena disakiti oleh ibunya, tapi juga bisa mencintai orang tuanya, tapi sekaligus juga tetap merasa sakit dan marah kepada ayah ibunya. Kepribadian Sibyl terbelah menjadi 2, 3, dan seterusnya, sehingga akhirnya Dr. Wilber sebagai terapisnya menemukan 16 kepribadian. Nah, kepribadian inti Sibyl itu sendiri adalah lelah, ya, kemudian jenuh, tidak berdaya, ya, sedangkan kepribadian lain itu banyak yang bertentangan dengan kepribadian aslinya gitu ya. Nah, kemudian si Bill ini menjalani psikoterapi gitu ya dengan psikiaternya itu selama puluhan tahun ya, pokoknya lebih dari 10 tahun. Nah, bayangkan ya. Jadi untuk mengobati DID gitu ya. Karena DID itu nggak tahu ya bisa disembuhkan atau tidak, yang pasti mungkin bisa disembuhkan asalkan kepribadian itu sudah bisa bersatu. Jadi misalnya 16 kepribadian tuh, nah 16-16-nya itu bisa menjadi satu kesatuan. Nah itu baru bisa dikatakan sembuh ya yang menderita DID itu. Nah si Bill itu akhirnya bisa disatukan kepribadiannya gitu ya oleh si Dr. Wilber itu. Ya. Jadi pada akhir sesi terapi, ya pada akhir terapi yang sudah lama, ya Dr. Wilber berhasil memperkenalkan semua kepribadian Sibyl satu sama lain. Ya, jadi ini sudah terintegrasi. Nah, kasus DID yang lain yang sangat populer juga ada namanya William Stanley Milligan atau yang biasa disebut Billy. Ya. Jadi di sini ini Sibyl ya. Nah, ini bukunya teman-teman bisa cari deh. Nggak tahu masih ada filmnya, juga coba cari di YouTube. Masih ada, cuman mungkin sudah dalam berbagai versi. Nah, ini si Billy ya. Billy ini lebih banyak kepribadiannya ya dari si Sibyl. Dia ada 24 kepribadian ya. Jadi pada akhir tahun 70-an Billy ditangkap polisi karena beberapa kasus perampokan dan perkosaan di kampus. Ternyata para pengacaranya melihat tanda-tanda adanya DID. Setelah meminta visum dokter, Billy dirawat di RSJ milik pemerintah. Di RSJ itu ia didiagnosis DID dengan 24 kepribadian dan dirawat lebih lanjut. Tetapi perawatan di sana sama sekali tidak menolong dalam penyembuhan Billy. Baru setelah dirawat oleh Dr. David Call, semua kepribadian dalam diri Billy, ya, diantaranya ada perempuan lesbian, dengan sukarela bersedia untuk dipersatukan. Tetapi Dr. Cole mendapat kesulitan karena masyarakat dan media massa setempat tidak senang dengan metode perawatannya yang memberi kebebasan kepada pasien untuk bergaul dengan masyarakat. Masyarakat yang masih trauma karena perbuatan kepribadian-kepribadian Billy merasa keberatan dan sering mendiskreditkan Billy sehingga 24 kepribadian dalam tubuh Billy saling bertengkar sendiri. Dan Billy harus menjalani terapi selama 10 tahun sebelum ia bisa berfungsi sebagai manusia normal. Nah, sekarang Billy tinggal di California, mempunyai sebuah production house, membuat film tentang dirinya sendiri, ya, dan menerbitkan buku yang menceritakan autobiografinya. Tapi ia tetap berkepribadian ganda. Tapi yang membedakan adalah dia tidak mengganggu masyarakat lagi. Nah, kalau dari cuplikan film pendek yang saya lampirkan linknya di e-learning, di situ juga kan ada satu orang gitu ya awalnya, kemudian muncul orang-orang
ya, yang merupakan kepribadiannya dari berbagai tipe kepribadian yang muncul saat itu, ya, nggak tahu itu lebih dari 10 juga kemungkinan ya. Nah, itu bisa terlihat ya, bagaimana kepribadian itu muncul ya, kemudian bagaimana saling berinteraksi ya, tapi juga biasanya tidak saling mengenal gitu ya, satu sama lain. Nah, kemudian bagaimana kepribadian itu bisa disatukan? Nah, itu adalah tugas menantang dari seorang psikiater maupun si penderitanya itu ya. Nah, film-film psikologis khususnya psychological thriller banyak mengupas tentang gangguan psikologis di ID ini ya. Kenapa? Sepertinya paling banyak ya yang dijadikan film karena menarik ya. Jadi di awal kita tidak tahu gitu jalan ceritanya, tiba-tiba ada satu orang, kemudian ada muncul-muncul orang-orang lain ya, kita anggap sebagai orang lain gitu ya, sosok yang lain bukan bagian dari kepribadian orang tersebut. Tapi di akhir cerita kita baru ngeh gitu ya, oh ternyata ini satu orang toh. Nah, itu menariknya film tentang DID ini. Makanya banyak film-film psikologis yang bertema DID. Nah, selanjutnya ada gangguan kepribadian. Nah, ini juga ada di poros atau aksis 2. Oke, sebenarnya apa sih gangguan kepribadian? Ya, kalau kita lihat di slide ini bahasanya atau istilahnya itu sangat-sangat klinis ya. Nah, ini kita coba secara garis besar aja ya. Jadi gangguan kepribadian ditandai oleh karakteristik kepribadian yang kaku dan bersifat merusak diri sendiri dan dapat menyebabkan kesulitan atau ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, gangguan kepribadian ini terdiri dari berbagai jenis. Beberapa di antaranya adalah yang akan kita bahas lebih lanjut. Ya, jadi gangguan kepribadian itu dibagi menjadi klaster-klaster ya. Klaster A yaitu gangguan yang ganjil atau eksentrik. Di sini diantaranya ada paranoid, ada schizoid, dan ada schizotipal. Kemudian di klaster B ada gangguan yang dramatik, emosional, atau eratik. Ya. Di sini ada gangguan kepribadian antisosial, kepribadian ambang, gangguan kepribadian histrionik, gangguan kepribadian narsistik. Dan di klaster C ada gangguan cemas atau ketakutan. Ya, di sini ada gangguan kepribadian menghindar, gangguan kepribadian dependen, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif. Yang pertama ada gangguan kepribadian paranoid. Ciri-ciri utama gangguan kepribadian jenis ini adalah kecurigaan dan ketidakpercayaan terhadap orang lain secara berlebihan, termasuk pada pasangan mereka sendiri. Mereka selalu takut bahwa orang akan memanipulasi atau merugikan mereka, dan mereka takut pasangan mereka akan berkhianat. Kemudian ada gangguan kepribadian schizoid. Ya, ciri utama penderita gangguan ini sifatnya tuh dingin. Ya, mereka seperti sukar menikmati momen apapun, tidak bergeming saat dikritik atau dipuji, dan tidak tertarik menjalin hubungan pertemanan dengan siapapun, bahkan dengan lawan jenis. Mereka cenderung penyendiri dan menghindari interaksi sosial. Kemudian ada schizotipal. Ya, jadi gangguan kepribadian skizotipal ini selain tingkah lakunya aneh dan cara bicara mereka yang tidak wajar, penderita kepribadian jenis ini kerap terlihat cemas atau tidak nyaman dalam situasi sosial. Nah, penderita ini juga kerap berhayal, misalnya percaya bahwa dirinya memiliki kekuatan telepati atau memiliki indera keenam yang mampu mempengaruhi emosi dan tingkah laku orang lain, atau percaya bahwa suatu tulisan di koran adalah sebuah pesan tersembunyi bagi mereka. Jadi perilakunya itu eksentrik. Oke, kemudian di klaster B ada antisosial. Tapi di sini antisosial itu bukan orang dengan hubungan sosial yang buruk ya, dengan lingkungan sosialnya gitu ya. Tapi di sini orang yang menderita kondisi ini kerap mengabaikan norma sosial yang berlaku dan tidak memiliki rasa empati terhadap orang lain. Penderita cenderung menyalahkan orang lain atas masalah yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka gemar mengintimidasi orang lain, memanipulasi orang lain, dan tidak menyesali perbuatan mereka. Jadi di sini ada jenis antisosial itu ada psikopat sama sosiopat ya. Mereka juga tidak mampu mengendalikan amarah dan mempertahankan hubungan. Nah, biasanya itu tidak memiliki hati nurani gitu ya, orangnya sangat agresif, sangat egois gitu ya. Jadi super egonya itu sangat-sangat lemah. Ya.
dan orang yang sangat-sangat manipulatif. Dan ini tidak bisa terdeteksi dengan jelas oleh orang lain ya perilakunya ini. Jadi kita nggak ngerti ya bahwa ternyata orang tersebut psycho gitu ya. Kita tahunya setelah ada kejadian. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kayaknya normal-normal aja. Nah, itu pinternya orang dengan tipe gangguan kepribadian antisosial ini. Kemudian ada gangguan kepribadian ambang atau borderline. Orang yang menderita kondisi ini biasanya memiliki emosi yang tidak stabil dan memiliki dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Misalnya dengan meminum banyak alkohol atau melakukan seks bebas kalau di luar negeri mungkin ya, atau menyayat tangannya dengan silet gitu ya. Penderita gangguan ini juga merasa kesulitan untuk berinteraksi dengan orang lain. Mereka merasa tidak dianggap baik dalam lingkungan keluarga maupun di masyarakat. Gangguan kepribadian histrionik. Nah, orang yang menderita kondisi ini biasanya terlalu mencemaskan penampilan, cenderung dramatis dalam berbicara, ya, atau lebay dan selalu mencari perhatian. Apabila menjalin hubungan pertemanan, cenderung posesif ya, karena penderita gangguan ini akan menganggap hubungan pertemanannya itu sangat erat, meskipun orang lain menganggapnya tidak. Nah, ini juga ada filmnya nih tentang gangguan kepribadian ini. Biasanya di remaja-remaja ya, usia remaja. Selanjutnya ada gangguan kepribadian narsistik. Nah, orang yang menderita kondisi ini merasa yakin bahwa dirinya lebih istimewa dibandingkan orang lain. Mereka cenderung arogan dan terus-menerus mengharapkan pujian dari orang lain. Mereka akan membanggakan dan melebih-lebihkan prestasi yang dicapai. Ketika mereka merasa ada orang lain yang lebih unggul daripada mereka, penderita gangguan kepribadian narsistik ini akan merasa sangat iri. Kemudian di klaster C ada avoidant, ya. Jadi gangguan kepribadian menghindar. Penderita kondisi ini sering menghindari kontak sosial, terutama dalam kegiatan baru yang melibatkan orang asing. Tidak sama seperti gangguan kepribadian skizoid, penghindaran ini dilakukan penderita karena merasa malu dan tidak percaya diri. Sebenarnya mereka ingin sekali menjalin hubungan dekat, ya, ada minat untuk menjalin hubungan sosial, namun mereka merasa tidak pantas, ya, merasa inferior, ya, untuk berbaur dan khawatir mengalami penolakan. Oke, kemudian ada gangguan kepribadian dependent, ya. Nah, gangguan kepribadian dependent ini penderitanya akan merasa sangat tergantung pada orang lain dalam hal apapun. Mereka tidak bisa hidup mandiri dan selalu diliputi rasa takut akan ditinggalkan orang lain. Saat mereka sedang sendiri, mereka akan merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Akibat ketergantungan yang berlebihan ini, penderita gangguan kepribadian dependen tidak akan bisa membuat keputusan dan mengemban tanggung jawab sendiri tanpa adanya arahan dan petunjuk dari orang lain. Ya, jadi misalnya ada klien gitu ya, yang sudah selesai sebenarnya, sudah dianggap mengalami banyak kemajuan oleh psikiater atau psikolognya, tapi karena dia orangnya sangat-sangat dependen gitu ya, dia akan terus-menerus menghubungi si psikolog atau psikiaternya untuk mengkonsultasikan apapun gitu ya, bahkan hal-hal kecil sekalipun ya. Ya, berarti belum sembuh ya. Ya mungkin oleh psikolog atau psikiaternya sudah dianggap mengalami kemajuan, tapi ternyata dia masih dependen. Oke, yang terakhir ada obsessive compulsive personality disorder atau OCPD. Nah, orang yang mengalami kondisi ini bisa dikatakan gila kendali. Ya, ini beda dengan OCD. Kalau OCD itu kan orangnya melakukan tindakan-tindakan kompulsif gitu ya, karena adanya rasa kecemasan yang berlebihan gitu ya. Kalau ini memang orangnya kepribadiannya seperti itu, sangat perfeksionis gitu. Jadi standarnya itu tinggi. Mereka sulit untuk bisa bekerja sama dengan orang lain dan lebih memilih untuk mengatur atau menyelesaikan tugasnya sendiri. Ya, karena kepribadian mereka yang perfeksionis tersebut, seringkali mereka merasa stres sendiri gitu ya, apabila hasil pekerjaannya tidak sesuai dengan standar mereka yang tinggi. Ya, kalau misalnya ada bos yang cenderung OCPD ini, ya harus hati-hati karyawannya, harus sabar dan juga dianggap sebagai tantangan karena menghadapi bos yang OCPD yang sangat-sangat perfect, sehingga harus zero mistake dan zero error. Nah, ini ada rekomendasi film-film psikologi ya, atau film-film yang terkait dengan gangguan psikologi. Ya, tadi seperti di slide sebelumnya ada schizophrenia, bisa kalian lihat di A Beautiful Mind ya, dan lain-lain. Film terbaru ada film Joker, mungkin sebagian sudah lihat, tapi memang masih belum bisa diputuskan ya, Joker itu termasuk gangguan psikologis yang mana.
Tapi dari gejala-gejalanya mungkin teman-teman bisa melihat bahwa ada gejala yang terkait dengan schizofren juga gitu ya. Kemudian ada DID, nah ini paling banyak referensi filmnya, ada OCD, antisosial, dan lain-lain. Nah ini jika teman-teman ingin mencoba lebih mengenal tentang gangguan psikologis gitu ya, ini bisa mencoba mencari film-filmnya ini ya, tidak rugi kok nonton film-film psikologi ini. Oke, baik teman-teman, sudah selesai nih part 2-nya ya. Penjelasan tentang jenis-jenis gangguan psikologis utama, ya, tadi ada skizofrenia, ada DID, dan lain-lain, dan gangguan kepribadian. Nah, diharapkan penjelasan saya dapat dijadikan highlight ya untuk teman-teman tentang jenis-jenis gangguan psikologis ya, yang sangat banyak, tapi saya hanya menjelaskan sebagian saja, gitu ya. Dan pesan saya jangan lupa kalian jangan terlalu mudah untuk melakukan self diagnosis ya. Jadi kalian tahu nih dari teorinya, kalian baru semester berapa sih ini gitu ya, tapi sudah mencoba untuk melakukan self diagnosis. Jadi dari teori, oh seperti ini gejala-gejalanya, kayaknya sama dengan saya lakukan, saya rasakan gitu ya. Terus langsung menetapkan diri bahwa saya mendiagnosis gangguan psikologis tertentu. Tidak seperti itu ya, tidak semudah itu ya. Untuk menegakkan diagnosis juga butuh assessment ya. Jadi sifatnya atau prosesnya itu cukup panjang ya. Jadi ini hanya sebagai gambaran saja bagi mahasiswa psikologi ya untuk semester awal, ini sebagai pengantar psikopatologi ya. Jadi kalian mengenal apa saja gangguan-gangguan psikologi. Oke, terima kasih. Kita ketemu di video selanjutnya. Stay healthy ya. Jadi stay healthy nggak cuma sehat fisiknya, tapi secara psikologis ya. Keep calm and stay positive. Terima kasih. Assalamualaikum.